النبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang paling mulia, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan duduk, namun dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kemuliaan yang tidak ada pada masjid-masjid yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan, "Man jaa'a masjidi hadza." Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah SAW, la ya'tihi illa bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Tidaklah dia datang ke Masjid Rasulullah SAW kecuali untuk menginginkan kebaikan, baik itu dengan belajar, mengajar, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a li ghairi dzalik. Namun barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, dia hanya sekedar datang saja, tidak mau mungkin memanfaatkan waktunya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau dengan hal-hal yang memberikan faedah dan kebaikan kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Maka dia ibarat seseorang yang hanya melihat harta temannya, harta sahabatnya. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika kita datang ke Masjid Rasulullah SAW, jadikan tujuan pertama kita adalah untuk mencari kebaikan, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu kita yang mungkin tidak lama. Ada di antara kita yang waktunya mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, kita manfaatkan dan kita mengambil faedah, fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya, kalau seandainya kita memperhatikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kita mengetahui di kota Madinah dulu Masjid Rasulullah SAW hanya sebesar raudhah yang kita kenal sekarang, raudhah. Itulah Masjid Rasulullah SAW di zaman Nabi dan di zaman para sahabatnya. Kemudian di samping raudhah, di samping kanan raudhah, atau di depan masjid kita sekarang ini, di depan Masjid Rasulullah SAW, di sana ada pasar. Kita mengetahui kalau sudah bertemu dengan pasar, maka kita akan lupa dengan segala sesuatu. Makanya kalau kita sudah masuk mall, sudah masuk pasar, apa yang kita ingat? Lupa, kadang-kadang kita berzikir.
lupa kadang-kadang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia datang di tengah kerumunan orang yang sedang berada di pasar jual beli. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Wahai kalian yang ada di pasar, mengapa kalian sibuk di sini? Sedangkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan di masjidnya. Wahai kalian, kata Abu Hurairah, mengapa kalian sibuk di sini? Sedangkan warisan Nabi sedang dibagi-bagikan. Maka orang tersebut menganggap warisan itu adalah berbentuk harta. Kemudian orang-orang yang ada di pasar meninggalkan pasar. Mereka datang berkerumunan datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah orang-orang tersebut datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak menjumpai warisan tersebut. Yang mereka lihat adalah orang yang sedang belajar, yang sedang mengaji. Maka mereka komplain kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi? Mana yang kau sebutkan tadi? Warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa kata Abu Hurairah? Wahai kalian, tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kepada umatnya, bahkan kepada anak cucunya, Nabi tidak pernah meninggalkan harta. Sesungguhnya Nabi, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan dirham, tidak ada nabi meninggalkan uang. Nabi tidak pernah meninggalkan harta. Para nabi dan para rasul tidak pernah meninggalkan dunia. Wa inna ma warrasul ilma. Tetapi yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengambil faedah yang sangat banyak sekali. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu luar biasa, di mana zaman sekarang ini masih zaman-zaman yang mana kita harus menjaga protokol kesehatan. Sudah lama tidak kita ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki kelebihan, banyak di antara kita yang memiliki uang, namun tidak ada kesempatan untuk datang ke masjid Nabi. Nah, sekarang Allah berikan kembali kepada kita kesempatan tersebut, maka kita ambil kesempatan tersebut untuk sebaik-baiknya kita memanfaatkan selama kita berada di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil faedah kebaikan, dan kebaikan yang paling bagus adalah ketika kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama, Nabi yang mulia, uswah dan qudwah kita yang mengajarkan agama secara sempurna kepada kita bersama. Dan kita, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah kita bosan-bosan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebelum kita memulai pelajaran kita ini dan kita mengingatkan kepada kami pribadi dan kita juga mengingatkan kepada kita bersama, tentunya kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jarak harus kita jaga. Intinya kita menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pengurus masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita seperti sedia kalanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemarin kita juga telah menjelaskan ada yang namanya rukun-rukun ibadah. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, ada rukunnya, ada sesuatu konsekuensi yang harus kita laksanakan.
Yang kemarin hadir, siapa yang masih ingat apa rukun ibadah? Kemarin kita telah menjelaskan ada rukun ibadah. Kita senantiasa siang dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jelaskan kemarin rukun ibadah yang harus kita laksanakan. Siapa di antara kita yang masih ingat apa itu rukun ibadah? Silakan. Silakan, tidak apa-apa. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, berharap akan surga Allah. Cinta kepada Allah. Dalilnya apa? Sedikit lagi. Salah satu dalilnya surat sajadah. Setelah kita sujud sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Masya Allah. Nah, ini dapat hadiah ya. Masya Allah, silakan. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Kemarin kita telah menjelaskan syarat-syarat ibadah, bahwa setiap kali kita beribadah kepada Allah, dan kita beribadah kepada Allah siang dan malam. Bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur, semuanya harus kita nilai atau kita jadikan ibadah. Setiap kali atau setiap harinya, kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua kegiatan kita. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampai keadaan sesuatu yang mungkin itu adalah sesuatu yang biasa menurut kita, bahkan itu merupakan sesuatu canda tawa. Ibarat misalnya seorang suami yang ketika mereka bersenda gurau dengan istrinya, kemudian saling menyuapkan satu sama lainnya, dinilai ibadah oleh Nabi SAW. Saking demikiannya, maknanya apa? Semuanya bisa kita jadikan ibadah. Semuanya kita jadikan ibadah, bahkan kita harus berniat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itu semua dijadikan dan dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, kadang ada amalan-amalan, bahkan amalan yang mungkin kita anggap amalan itu kecil, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah konsekuensi daripada nama dan sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memberikan kepada kita atau memberikan taklif, beban yang sedikit, namun pahala yang luar biasa, yang harus kita hadirkan, yang harus kita ketahui betapa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita belum keluar daripada konsep ibadah, karena semua ayat yang kemarin kita jelaskan, ayat-ayat, begitu juga hadis Nabi SAW, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadah kalian kepada Allah, jauhi yang namanya perbuatan kesyirikan. Semua ibadah atau semua perintah Allah, bahkan perintah Allah yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia ibadah. Yang pertama itu ibadah, semuanya harus kita jadikan untuk ibadah. Dan sekarang yang kita bahas, rukun kita sudah jelaskan. Sekarang yang kita jelaskan adalah syarat. Bagaimana pula ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena juga yang harus kita ketahui, tadi telah disebutkan oleh saudara kita, di antara salah satu syarat atau rukun ibadah itu adalah takut. Takut ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada pertanyaan, apakah ada orang yang ibadahnya tidak diterima? Banyak. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah, Allah bercerita tentang anaknya Nabi Adam alaihissalam. Terlepas daripada namanya, para ulama menyebutkan ada yang namanya Qabil atau Habil, terlepas dari namanya, namun yang menjadi perhatian kita bersama adalah ayat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Padahal itu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang mana di zaman Nabi Adam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, 10 abad lamanya tidak ada yang namanya kesyirikan. Yang ada adalah maksiat. Kapan ada kesyirikan itu? Mulai dari zaman Nabi Nuh, sehingga Nabi yang pertama diutus ke permukaan bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Berarti sebelum Nabi Nuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dikeluarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 311 Hijriah, dia menyebutkan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh, sedangkan sebelum zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Adam atau pertama kali Nabi Adam diturunkan, tidak ada kesyirikan sama sekali sedikit pun, yang ada maksiat.
Sehingga Allah menukilkan kepada kita tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada umatku, sebutkan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Ada apa dengan Nabi Adam alaihissalam? Apa yang terjadi kepada dua anak Nabi Adam alaihissalam? Iz qarraba qurbana, ketika mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika satunya diterima ibadahnya, diterima kurbannya, yang satu tidak diterima. Maknanya apa ikhwatul Islam? Maknanya adalah bahwa ada di antara kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diterima ibadahnya. Sehingga di dalam beribadah kita harus takut kepada Allah. Apakah ibadah salat saya ini diterima? Apakah ibadah puasa saya ini diterima? Apakah ibadah zakat saya ini diterima? Apakah puasa umrah saya ini, apakah ibadah umrah saya ini diterima? Apakah ibadah-ibadah sunat yang aku lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan di dalam hadis, baik itu Abu Hurairah radhiyallahu taala ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ada sebahagian kaum muslimin atau ada sebahagian umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka melakukan sholat 40 tahun lamanya. Ada lagi yang melakukan ibadah sholat selama 60 tahun lamanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang beribadah 40 tahun, ada di antara mereka yang beribadah 60 tahun, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita hadirkan adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Di samping itu juga kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Sehingga itulah yang akan kita bahas, yaitu apa syarat-syarat ibadah atau apa syarat-syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya di antara syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syarat mutlak, yaitu adalah keimanan itu sendiri, yaitu Islam itu sendiri. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Apapun namanya, baik itu kita lahir di daerah muslim atau kita mempelajari agama Islam, intinya ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Islam itu adalah syarat pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya apa? Berarti kalau mereka tidak Islam, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan keyakinan kita bersama. Kalau tidak Islam, karena Islam itu atau karena Islam yang terakhir atau Islam yang paling luar itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah dianggap sebagai seorang muslim, walaupun mereka belum dianggap sebagai seorang mukmin. Karena berbeda antara muslim dengan mukmin. Seorang muslim belum tentu dia mukmin. Seorang mukmin sudah pasti dia muslim. Dan ini merupakan tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, dan ini merupakan hadis yang masyhur. Derajat kita itu ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, tidak ada kalimat istilah derajat yang lainnya. Seorang atau kaum muslimin derajatnya ada 3 tingkatan: muslim, mukmin, muhsin. Setiap muslim belum tentu mukmin dan belum tentu muhsin. Namun setiap mukmin sudah pasti dia muslim, namun belum tentu muhsin. Dan setiap mereka yang muhsin sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim.
Bisa dipahami ya? Jadi derajat kita itu mukmin, muslim, mukmin dengan muhsin. Yang muslim itu adalah lingkaran yang paling kuat. Di dalamnya ada mukmin, di dalamnya lagi ada muhsin. Dan muhsin itu adalah tingkatan yang paling tinggi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat ini yang pertama adalah muslim. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah syarat pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, sebaik apapun mereka, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka belum memasuki ranah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah di dalam agama Allah, agar kita hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan iman, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam permasalahan seperti ini, kenapa kita mengatakan demikian? Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Aisyah, istri Nabi yang tercinta, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia ingin bertanya tentang Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an adalah salah seorang yang berada di dalam jahiliyah, namun dia adalah orang yang terbaik, suka berinfak, melakukan kebaikan, menyambung tali silaturahim. Intinya dia adalah orang yang terbaik. Karena kita mengetahui di antara cirinya orang Arab, dan ini mulai dari zaman Nabi Ibrahim, karena tentunya asal mereka semuanya adalah kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail, yang mana Nabi Ismail dia tinggal di kota Mekah bersama ibunya Hajar alaihissalam. Dan yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab itu adalah Ismail alaihissalam. Karena memang Nabi dari bangsa Arab itu sedikit. Kebanyakan para Nabi, para Rasul itu adalah berasal dari Bani Israel. Kemudian, orang Arab ini, mulai dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian keturunan ke bawahnya, itu terkenal dengan karam, dermawan. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin pergi umrah di bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita yang sebelum-sebelumnya, atau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, itu di sekitar Masjid Rasulullah SAW atau di sekeliling masjid yang ada di Mekah sana, itu bantuan makanan itu datangnya bukan satu koper, tapi kontainer. Saking karamnya mereka berbagi-bagi, apalagi di bulan Ramadan, semua toko itu datang ingin membagi-bagikan, intinya karam, karena karam itu memang kemuliaan atau di antara kelebihan orang Arab dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu juga dengan Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini mulia sekali. Dia suka bersedekah, suka memberikan kebaikan. Makanya ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini Ibnu Jad'an. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan ini. Tapi apakah dia memberikan manfaat kepadanya apa yang dia lakukan?" Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu lam yakul yawman." Dia tidak pernah mengucapkan, "Rabbi qini adzabaka yawma tub'atsu ibadah." Ya Allah, hindarkan aku dari siksa api neraka ketika engkau mengumpulkan seluruh hamba-hambamu, atau ketika engkau mengumpulkan seluruh makhlukmu. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Maknanya dia tidak beriman kepada Allah dan dia belum masuk ke dalam agama Islam. Walaupun dia melakukan kebaikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus ingat, Allah itu maha adil. Mereka yang melakukan kebaikan namun mereka bukan muslim, Allah berikan kepada mereka balasan. Namun balasannya di dunia. Balasannya di dunia. Makanya wajar kita lihat orang-orang muslim, kaum muslimin, mereka fakir, mereka miskin. Wajar. Ketika kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kaya, mereka ini, wajar. Karena memang apabila ada di antara luar muslim
yang mereka melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada lagi bagian bagi mereka. Sedangkan muslim, seorang yang beriman kepada Allah, maka mereka diberikan kebaikan di dunia dan juga diberikan kebaikan di akhirat. Sehingga itu ikhwatul Islam, mengapa kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu senantiasa kita ucapkan, bahkan itu merupakan rukun salat, karena kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di dalam agama Islam. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita istiqamah dan wafat dalam keadaan Islam itu sendiri. Kemudian itu syarat yang pertama, yaitu Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, ibadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan telah kita singgung kemarin, di antara rukun atau di antara syarat ibadah dan di antara syarat diterima ibadah tersebut, sebagaimana Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Allah menciptakan, ada yang namanya hidup, ada yang namanya wafat, ada yang namanya bertumbuh, ada yang namanya berpisah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menjadikan demikian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Jadi Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita untuk beribadah, dan Allah ingin menilai siapa di antara kita yang paling bagus ibadahnya. Nah, inilah yang akan kita jelaskan, karena kita ingin diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia menafsirkan ayat ini. Apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukum ahsanu amalan? Siapa di antara kalian yang paling bagus ibadahnya? Apa kata Fudail bin Iyad? Qalu ya Aba Ali, wahai Abu Ali. Karena Fudail bin Iyad kunyahnya adalah Abu Ali. Bagaimana pula mereka yang terbaik ibadahnya dan amalannya? Maka dia menyebutkan akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Al-ikhlas, akhlasuhu mereka yang paling ikhlas, wa aswabuhu mereka yang paling benar. Maka sahabatnya bertanya lagi, wahai Abu Ali, apa maknanya? Maka dia kembali menjelaskan dan menerangkan, al-ikhlas ma kana lillah, was-shawab ma kana 'ala sunnah. Ini syarat yang kedua dan syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas ma kana lillah, was-shawab ma kana 'ala sunnah. Ikhlas adalah semata-mata ibadah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sesuatu yang paling berat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas kepada Allah bukan mudah. Ibadah apa saja yang kita lakukan, untuk menanamkan keikhlasan itu berat. Karena di antara tabiat manusia ingin diketahui, ingin diperlihatkan amalannya, ingin diketahui amalannya, ingin diketahui ibadahnya. Makanya ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Namun itulah yang harus kita lawan. Dan kita mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami memerintahkan mereka untuk beribadah kecuali betul-betul mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa gunanya kita beribadah untuk manusia? Namun itu adalah tabiat yang harus kita lawan. Makanya sering kita menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa raga, nafsu kita ini lebih condong kepada keburukan. Karena kita mengetahui setiap manusia ada yang memprovokasinya untuk melakukan kejelekan tersebut dan kejahatan. Makanya kita lihat ada yang namanya qarin. Setiap kita ada qarin. Seluruh manusia ada qarin. Seluruh manusia ada qarin. Dan qarin ini
Tidak satu pun di antara kita yang selamat darinya kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberikan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarin ini apa gunanya? Apa kerjanya? Itu merongrong atau senantiasa memberikan, menghasut manusia untuk melakukan kejelekan. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu, terutama dalam rangka beribadah. Mudah saja misalnya kita berada di masjid Rasulullah SAW, kita sedang membaca Al-Quran. Foto satu, saya sedang membaca Al-Quran di masjid Rasulullah SAW. Mudah bagi syaitan untuk menggoda kita, karena syaitan itu lebih ahli daripada kita, bahkan umurnya lebih panjang daripada kita semua. Ketika sholat atau ketika kita berdoa, foto sambil berdoa, atau minta kawan foto sambil kita berdoa, mudah bagi syaitan untuk menggoda kita. Makanya kita harus lawan. Kita berusaha, ya Allah, bantu aku untuk melakukan keikhlasan. Ya Allah, bantu aku untuk beramal karenamu semata-mata untukmu, ya Allah. Itu harus kita lawan dan kita berusaha untuk melawannya. Terutama di zaman sekarang yang disebut dengan zaman al-infitah. Zaman di mana semuanya sudah terbuka. Kita di sini seolah-olah kita berada di negara kita masing-masing dengan zaman yang begitu canggih. Nah, untuk melakukan riya itu mudah. Makanya kita berusaha melawan diri kita. Bagaimana kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mengetahui ancaman yang Allah sebutkan. Apa kata Rasulullah SAW? Dari sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang melakukan perbuatan riya, maka Allah akan mengatakan kepadanya di hari kiamat, silahkan kamu minta pahala untuk siapa kamu melakukan ibadah. Silahkan kamu meminta pahala untuk siapa kamu beribadah. Bagaimana kita meminta pahala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak ada yang memberikan kepada kita manfaat. Fa idza ja'atis saffah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua kita akan lari dari yang satunya. Yang ini suami lari dari istri, ayah lari dari anak, anak lari dari orang tua. Kita ingin menyelamatkan diri kita masing-masing. Kepada siapa kita ingin pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Namun itu adalah ancaman yang Allah sebutkan. Begitu juga barang siapa yang melakukan ibadah karena ingin didengar atau yang kita kenal dengan sum'ah, maka Allah juga mengatakan, silakan kamu minta pahalaku daripada orang yang tadi kamu melakukan ibadah untuk didengar oleh dirinya. Silakan kamu minta kepadanya. Tidak akan mungkin dan tidak akan bisa. Sehingga ikhwatul Islam, doa yang senantiasa diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita bersama, yaitu doa yang sangat agung. Dan di antara salah satunya berkaitan dengan keikhlasan. Banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan kepada kita betul-betul menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishan. Hendaklah kalian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Makanya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang kita kenal dengan suratul Ikhlas. Satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang tidak ada penamaan surat tersebut di dalamnya. Sedangkan surat yang lain, Al-Baqarah ada kalimat Baqarah di dalam Al-Baqarah. An-Nisa ada kalimat Nisa. Al-An'am ada kalimat Al-An'am. Begitu juga Al-Maidah dan seterusnya. Al-Kafirun ada kalimat Kal-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. An-Nasr Izaja ada kalimat An-Nasrnya. Begitu semua surat kecuali surat Al-Ikhlas. Kita lihat surat Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas, padahal namanya adalah suratul Ikhlas. Dan kita juga tahu bagaimana keutamaan surah Al-Ikhlas tersebut. Ta'dilu thuluthil Quran, ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya ketika sahabat Nabi SAW, dan di antara salah satunya adalah sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menyampaikan, apakah di antara kalian sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap harinya? Jarang di antara kita yang sanggup. Sepertiga Al-Quran itu sama dengan 10 juz.
Kebanyakan kita tidak bisa melakukannya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bacalah surat Qul Huwallahu Ahad, fa innahu ta'dilu thulutsal Quran. Maka bacalah Qul Huwallahu, karena itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maknanya apa? Saking mulianya surat Al-Ikhlas. Nah, yang menjadi permasalahan, kenapa surat Al-Ikhlas ini disebut dengan Al-Ikhlas? Sehingga kita bertanya-tanya, padahal tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, itu ada dua jawabannya. Yang pertama, karena ayat ini adalah ayat yang khusus berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sangkut pautnya dengan hamba, satu pun tidak ada sangkut pautnya dengan hamba. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat kita menggantungkan segala urusan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semuanya berbicara tentang Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah Azza wa Jalla, baca surat Al-Ikhlas dan baca artinya serta berusaha memahami maknanya. Sehingga ketika Allah hanya berbicara untuk dirinya disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah betul-betul dikhususkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu kata-kata ikhlas, khalasa, diambil dari kata-kata khalasa. Allah mengkhususkan untuk dirinya di dalam ayat ini. Itu yang pertama. Kemudian kenapa disebutkan dengan surat Al-Ikhlas? Ketika Allah mengatakan tentang dirinya, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba betul-betul beribadah dengan ikhlas, sehingga disebut dengan ikhlas. Karena apabila kita sudah mengetahui siapa orang kita, berarti kita sadar bahwa kita beribadah, meminta, memohon, melakukan apa saja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lainnya, tidak kepada makhluk, semata-mata untuk Allah. Makanya di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat indah kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'adta fasta'in billah." Apabila kamu meminta apa saja, minta anak, minta rezeki, minta ini, minta itu, minta kepada Allah. Apabila kamu ingin minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena butuh yang namanya keikhlasan, dan itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam, butuh perjuangan dari kita semua. Bagaimana kita berusaha melawan diri kita ini yang senantiasa menyuruh kita, atau ada yang menyuruh kita untuk melakukan ketidakikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu, fadilah keikhlasan itu sangat banyak sekali. Dan di antara salah satunya juga adalah bahwa mereka yang ikhlas tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan. Kita mengetahui ketika Allah memerintahkan syaitan untuk sujud kepada ayah kita Adam alaihissalam, syaitan tidak mau. Kemudian akhirnya dia terlaknat, rajim. Rajim itu artinya terlemparkan. Rajim diambil dari kata-kata rajam. Rajam itu artinya melempar. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya itu syaitan yang terlemparkan, itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka syaitan meminta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara salah satu permintaan syaitan? Ya Allah, berikan kepadaku umur yang panjang. Kemudian aku akan datang kepada hamba-hambamu, kepada anak cucu Adam alaihissalam. Aku datang dari kiri, dari kanan, dari depan, dari bawah, dari semua penjuru. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari syaitan itu sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan aku tidak akan pernah bisa mengganggu hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Jadi ikhlas ini ikhwatul Islam, kita harus senantiasa mengingatkan, terutama kami yang berbicara dan kita juga yang mendengarkan, saling mengingatkan satu sama lainnya, karena riya itu adalah perbuatan yang berbahaya, yang mana lawannya adalah keikhlasan, dan keikhlasan itu berat. Mungkin mudah bagi kita untuk berbicara tentang keikhlasan, namun mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari berat, untuk perjuangan. Ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam bersedekah, ikhlas di dalam melakukan amal jariah, ikhlas di dalam melakukan apa saja,
itu adalah perkara yang berat untuk perjuangan dari kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang terakhir yaitu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga untuk perhatian kita bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Kita mengetahui Fudail bin Iyad itu diberikan gelar Syekhul Haramain. Dia itu adalah syekhnya dua tanah haram, karena memang dia itu adalah ahli ibadah, sehingga disebut dengan syekhnya dua haram. Maksudnya adalah haram Makkah dan haram Madinah. Karena Masjid Nabawi ini, kalau orang-orang yang ada di sini, mereka juga menyebut dengan haram. Sebagaimana di Makkah juga disebut dengan haram. Makanya ketika mereka ingin pergi ke masjid, kalau mereka ingin pergi ke Masjid Nabawi, mereka hanya mengucapkan kami mau pergi haram. Maknanya adalah Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu juga disebut dengan haram, Al-Haramain. Dan itulah gelar daripada Fudail bin Iyad. Dan dia adalah seorang ahli ibadah, orang yang paling zuhud. Di samping itu juga dia adalah seorang pejuang, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? As-sawab ma kana 'ala sunnah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ma kana 'ala sunnah. Dan ini pembahasan yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah sesuai yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena ulama yang mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kitabullah dan sunnah. Yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu semuanya. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, bahkan gerak-gerik Nabi, bahkan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak, beretika, semuanya dikatakan dengan sunnah. Terlepas kita daripada hukumnya, namun semuanya ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita apabila melakukan sunnah Nabi, walaupun mungkin sesuatu yang biasa menurut kita, tetapi apabila kita berniat bahwa kita ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan dan sering kita mencontohkan. Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Jabir ini dia pernah bertamu atau ingin bertamu di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Jabir ini datang masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sebagai seorang tamu, Nabi ingin menyediakan makanan yang ada. Ternyata di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan. Di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibunda kita Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan karena kita kedatangan Jabir atau tamu? Maka Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah, kecuali khal. Khal itu adalah sebuah makanan. Kalau kita ingin tahu, nanti kalau kita keluar, nanti tanya kepada para pedagang yang ada di luar mana yang namanya khal. Terutama ketika kita beli sandwich misalnya, ada khal. Tanya kepada mereka bagaimana bentuk khal. Dan khal ini tidak semua orang bisa memakannya. Bahkan Jabir radhiyallahu ta'ala, Jabir pun tidak bisa memakan khal tersebut. Kemudian setelah Jabir bertamu ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah mengatakan tidak ada makanan ya Rasulullah kecuali khal. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya khal adalah makanan yang paling bagus. Ni'mal futum al-khal. Sesungguhnya makanan yang paling bagus itu adalah khal. Apa kata Jabir yang mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semenjak saya mendengarkan Nabi mengucapkan yang demikian, maka saya suka kepada khal. Padahal dia tidak suka. Namun ketika Nabi suka, dia menjadi suka. Dan Jabir ini juga meriwayatkan hadis ini kepada sahabatnya. Apa kata sahabat yang mendengarkan hadis dari Jabir ini? Semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Jabir, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya pun suka kepada khal. Padahal itu hanya masalah biasa, masalah dalam kehidupan sehari-hari.
kalau ada di antara kita yang suka kepada hal dengan alasan karena Nabi suka kepada hal, maka itu adalah bagian daripada sunnah yang kita akan diberikan pahala dengannya. Apalagi perkara-perkara yang besar. Oleh karenanya sunnah itu mencakup semuanya. Jadi jangan kita pernah menganggap remeh sekecil apapun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suka itu, Nabi tidak suka ini. Itu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlepas daripada hukumnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, yang ketiga ini, makana ala sunnah, yaitu sesuatu yang cocok dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin kita datang begitu saja, atau tidak mungkin kita lahir kemudian kita langsung mengetahui sunnah Nabi. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Kita harus, wajib bagi kita untuk belajar agama. Wajib bagi kita untuk belajar agama supaya kita mengetahui sedikit demi sedikit tentang sunnah baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja. Ibadah sholat, bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa, bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah jenazah, misalnya sholat jenazah, bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya harus berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah, muwafaqatus sunnah atau ittiba'us sunnah, makana ala sunnah, dan kalimat-kalimat yang serupa itu adalah di antara bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berikan contoh supaya kita lebih paham, sehingga kita lebih semangat untuk mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan Imam Malik rahimahullah taala, salah seorang imam yang gelarnya adalah Imam Darul Hijrah. Karena Imam Malik asal usulnya berasal dari Yaman, namun dia adalah pengajar masjid Rasulullah SAW dan ahli hadis di kota Madinah. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah adalah nama lain daripada kota Madinah. Jadi Madinah ini, selain namanya adalah Madinah, selain namanya adalah Tibah, nama lainnya adalah Darul Hijrah, yaitu kampung tempat Nabi hijrah. Madinah disebut dengan Darul Hijrah, sehingga Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Contoh yang sangat menarik, ada salah seorang yang dia datang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah sama dengan kita. Kemudian dia bertanya kepada Imam Malik karena dia saking semangatnya. Karena dulu kita mengetahui datang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah perkara yang bukan perkara mudah, perkara yang sangat susah. Melakukan perjalanan berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya. Nah, ketika dia sampai di Masjid Nabawi, dia ingin ihram mulai dari perkuburan Rasulullah SAW. Dan kita tahu di mana kita harus ihram. Kita ihram di yang kita kenal dengan Bir Ali. Ya, yang kita kenal dengan Bir Ali. Terlepas daripada namanya. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW, yaitu kita ihram mulai dari Bir Ali. Maksudnya memasang niat labbaik Allahumma umrah. Atau kalau bagi mereka yang haji labbaik Allahumma hajjah. Bagi mereka yang umrah labbaik Allahumma umrah. Jadi mulai niat itu di Bir Ali, Dzulhulaifah. Di sana yang namanya niat ihram atau niat ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah bagi mereka yang berasal dari kota Madinah atau bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Intinya bagi semua yang datang ke kota Madinah, miqatnya di sana. Baik itu yang tinggal di kota Madinah atau yang mereka safar dari luar, kemudian mereka datang dulu ke kota Madinah, maka miqatnya di sana. Dan kita semuanya tahu yang demikian. Namun laki-laki yang datang kepada Imam Malik ini, karena semangatnya, karena kita harus tahu, ibadah itu bukan hanya semangat, namun juga harus ada ilmu di sana. Semangat tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat dibutuhkan, ilmu lagi dibutuhkan. Nah, ketika dia sedang semangat, dia sedang ingin ihram di sana, ingin ihram dari perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut kita perjalanan, kalau kita berjalan dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke miqat, kalau naik kendaraan itu menghabiskan waktu sekitar setengah jam atau 25 menit atau setengah jam. Berarti orang tersebut dia menambah jarak miqatnya.
Kalau kita lihat berarti ibadahnya bertambah. Kalau kita lihat berarti ibadahnya bertambah. Namun apakah dia mendapatkan pahala? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah dia mendapatkan pahala dengan yang dia lakukan tersebut? Maka dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik marah kepadanya. Miqat bukan di sini, miqat di sana, di Dzulhulaifah. Walaupun dia miqat dari perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima miqatnya, tidak akan diterima niat ihramnya pada saat itu. Padahal kalau kita lihat, dia beribadah lebih banyak dari yang lainnya. Dia beribadah lebih banyak dari yang lainnya. Namun dia tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia mengkhilafi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seandainya kita lihat, ibadahnya lebih banyak dari ibadah yang lain, tapi tidak diterima. Itulah makna daripada maka ala sunnah. As-shawab maka ala sunnah. Yang benar itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kembalikan kepada diri kita. Alhamdulillah, kesempatan kita beribadah sangat banyak sekali. Maka kita, terutama di zaman sekarang ini, mudah bagi kita untuk melihat dalilnya. Mudah bagi kita melihat perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita salat. Apa yang harus kita lakukan di dalam salat? Bagaimana Nabi salat? Atau yang kita kenal dengan sifat salat Nabi. Begitu juga ketika kita umrah, kita harus mengetahui bagaimana sifat Nabi umrah. Kita semuanya harus mengetahui yang demikian. Kenapa? Supaya kita mendapatkan pahala karena sesuai dengan sunnah baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan contoh terakhir sebelum kita menutup pembahasan kita ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan tentang muwafaqatus sunnah ini atau makana ala sunnah. Kita contohkan dengan perbuatan yang pernah terjadi antara Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Kita mengetahui Muawiyah adalah pemimpinnya Syam. Bahkan dari zaman Utsman bin Affan, dia sudah memimpin Syam. 40 tahun dia ada di sana. Muawiyah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan, teman Nabi waktu kecil. Namun dia terlambat masuk Islamnya. Dia baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan kita tahu Fathu Makkah itu tahun, siapa yang tahu kapan Fathu Makkah terjadi? Berapa? 7 Hijriah. Sedikit lagi. Berapa? 8. Berapa? 9. Yang benar adalah 8. Silakan sana. Masya Allah, tabarakallah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti Abu Sufyan masuk ke dalam Islam terlambat dari sahabat yang lainnya. Kemudian dia memiliki salah seorang anak bernama Muawiyah. Muawiyah ini memimpin Syam selama 40 tahun. 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun lagi menjadi malik. Dan Muawiyah adalah raja pertama yang ada di dalam Islam. Muawiyah ini ketika dia pergi umrah atau pergi haji, karena sesuai dengan contoh kita yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Kemarin kita menjelaskan di Ka'bah itu ada 4 rukun. Di Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani, ada rukun yang dekat dengan Hijr Quraisy, atau yang lebih kita kenal dengan Hijr Ismail. Namun nama sebenarnya adalah Hijr Quraisy. Kemudian datanglah Muawiyah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia tawaf di sekeliling Ka'bah, yang mana pada saat itu bertepatan dengan tawafnya Abdullah bin Abbas. Dan kita mengetahui ulama para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Para sahabat itu semuanya adalah orang yang diridhai. Namun ada di antara mereka yang betul-betul menjadi ulama, dan di antara salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Makanya apabila didengar atau kita mendengar Abdullah bin Abbas, maka dia adalah ulama para sahabat yang tidak kita pungkiri lagi, atau kita tidak pungkiri lagi bagaimana keahliannya, karena Nabi sendiri yang mendoakan dirinya menjadi seorang ulama dan ahli di dalam agama. Kemudian, maka apa yang dilakukan oleh Muawiyah, dan ini mungkin pelajaran bagi kita bersama. Muawiyah ini, ketika dia sampai ke Ka'bah bertawaf, maka dia memegang semua rukunnya. Rukun ihram ini dipegang, rukun semuanya ada 4 rukun tersebut dipegang semuanya. Dan kita mengetahui sunnah kita memegang rukun berapa? Rukun itu artinya adalah pojok yang ada di Ka'bah disebut dengan rukun. Pojok yang ada di Ka'bah itu disebut dengan rukun.
sunnah Nabi yang mulia ketika kita tawaf, ketika kita berada di Ka'bah, apa yang harus kita pegang? Ada dua. Yang pertama, rukun yang ada di sana Hajar Aswad. Yang kedua, rukun Yamani kalau seandainya kita sampai di sana. Namun kalau seandainya tidak, maka kita tidak memberatkan diri kita. Namun sunnah Nabi SAW hanya memegang dua rukun saja. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita juga harus tahu, bukan berarti dia ingin menghilafi sunnah Nabi SAW. Tidak sama sekali. Karena bagaimanapun para sahabat sudah ada jaminan radhiyallahu ta'ala anhu wa radu'an. Namun ini pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana sahabat ketika diingatkan, maka mereka adalah orang yang tercepat kembali kepada sunnah Nabi SAW. Datang Muawiyah melaksanakan tawaf. Dia pegang semua rukunnya, rukun Iraq, Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syakir, semuanya dipegang sama dia. Maka dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai Muawiyah, sesungguhnya Nabi SAW tidak melakukan ini. Sunnah Nabi tidak memegang semua rukun. Nabi tidak melakukan ini. Apa kata Muawiyah? Maka Muawiyah mengatakan, "Laisa fil baiti syai'un mahzura." Tidak satu pun yang ada di Ka'bah ini yang harus kita tinggalkan. Maknanya boleh kita pegang semuanya. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas hanya mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Ahzab juz 21 dan juz 22. Namun ayat ini terletak pada juz 21. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebaik apapun, maka kembalinya ibadah, semua ibadah yang kita lakukan, sunnahnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hanya memegang dua rukun saja, maka tugas kita memegang dua rukun. Kenapa kita tidak memegang rukun-rukun yang ada di Ka'bah semuanya? Karena Nabi tidak melakukannya. Selesai. Itulah yang disebut makana ala sunnah. Intinya bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu itu sunnah, itu bukan sunnah? Tentunya dengan belajar, dan itu merupakan kewajiban kita bersama. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat diterima ibadah sebagaimana tadi yang telah kita paparkan, bahwa yang pertama adalah menjadi seorang muslim, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara salah satunya. Kemudian yang kedua adalah betul-betul kita menjaga yang namanya keikhlasan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita berada di Masjid Nabawi. Kita tahu kota Madinah adalah kota mabda'ul ilm, mabda'ul wahyi. Kota Madinah adalah kota di mana terpancar di sana wahyu-wahyu ilahi. Kota Madinah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal iman la yadrisu ila al-Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah, kama ta'rizul hayyat ila jubriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Iman akan berkumpul di kota Madinah. Apa makna iman akan berkumpul di kota Madinah? InsyaAllah besok akan kita jelaskan, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam agama. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menutup pembahasan kita ini, kami senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, setiap kali kita hadir di Masjid Rasulullah SAW, terutama ketika kita duduk berhalaqah mendengarkan sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia, maka tentunya kita menjaga protokol kesehatan, terutama menjaga jarak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW, dan ini diterapkan di Masjid Rasulullah SAW karena kita tahu Masjid Rasulullah SAW adalah tempat semua orang datang ke sana, dan kita tentunya ingin beribadah secara sempurna. Kita juga menjaga kesehatan kita sebagaimana kita juga menjaga kesehatan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Oleh karenanya
Kalau seandainya kami senantiasa mengingatkan tentang perkara ini, kami mohon maaf karena memang ini adalah kewajiban kita bersama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak kita, menggunakan masker, kemudian senantiasa mencuci tangan dengan mu'aqim, yaitu dengan hand sanitizer dan yang semisalnya. Guna dan tujuan adalah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, dan itu adalah penyebab, dan itu adalah di antara penyebab usaha yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjaga seluruh kaum muslimin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu seluruh bentuk kebaikan, baik yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Wa na'udzubika minasyarri kulli, dan kami memohon kepadamu ya Allah dari segala macam bentuk keburukan, baik yang kami ketahui, yang tidak kami ketahui, yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ma sa'ala bihi 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu segala macam bentuk kebaikan sebagaimana Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam bentuk keburukan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dihindarkan dari segala macam bentuk keburukan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon meminta kepadamu, masukkan semua kami ke dalam surga, baik itu perbuatan kami ataupun ucapan kami. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.